kalau kita cuman foto bunga ini, kayaknya kan udah banyak banget ya. Seluruh dunia soalnya ini saingan kita. Kalau kita foto bunga mawar, beda kalau kita misalkan foto apa nih yang ada di Indonesia yang jarang di yang lain, misalkan bunga rafflesia, bunga apa sih, bunga bangke. Nah itu mungkin lebih bisa cepat terjual dan terapprove-nya. Mantap, berarti kalau $5.000 $5.000 kan dari hanya dari Shutterstock, Kang. Oh iya. Dari sekian banyak platform itu. Iya, dari sekian banyak platform. Aduh. Balik lagi di Voice of Raus. Episode kali ini kita kedatangan bintang tamu Kang Gatot ya Pak? Gatot Adriansyah. Gatot Adri aja. Gatot aja lah. Adalah pengusaha Microstock sukses. Amin. Itu kan enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Amin. Mudah-mudahan jadi doa ya. Iya, pasti ya tuh. Jadi Kang Gatot ini adalah salah satu apa ya? Full time microstockers berarti. Sebetulnya bukan fotografer lagi tapi udah microstockers ya? Iya. Sebetulnya dulunya fotografer, sekarang karena udah punya tim jadi sesekali ikut motretnya. Oh jadi kayak karena sekarang lebih nentuin konsep, nentuin kayak lokasi pemotretan, konsep apa yang mau diambil sebulan ini, 2 bulan ke depan, sampai setahun kita udah bikin jadwalnya. Wah, setahun? Iya. Jadi kayak semacam kreatif director gitu. Ya, ya saya dan istri sih itu. Jadi sekarang emang full time di sini. Berarti studio ya? Apa biasanya dibilang studio, masih studio di rumah. Jadi rumah kita dijadiin studio. Jadi tim juga kerjanya setiap hari datang ke rumah. Oh, jadi kayak office hour ya? Iya, emang tim itu office hour sekarang. Oh, berarti sebutnya microstockers. Ya teman-teman kalau di komunitas tuh bilangnya kita tuh adalah microstalker karena yang bergerak di dunia microstock ini. Tapi banyak kan di Indonesia pemainnya? Pemain di Indonesia itu banyak, cuman bukan di foto dan video. Jadi masih banyak tuh yang sultan-sultan bertebaran, apalagi di Bandung. Itu dia pemainnya kayak desain grafis. Karena kan Microsoft ini bukan hanya untuk fotografer ya. Jadi visual semua ya. Jadi Microsoft itu adalah wadah para artis atau seniman untuk menjual karyanya secara digital di platform-platform seluruh dunia. Yaitu Microstock. Nah, jadi Shutterstock tadi yang Akang bilang itu hanya bagian salah satu platformnya aja dari Microstock. Cuma yang paling umum lah ya. Top of mind Microstock itu adalah Shutterstock ya, kalau buat orang yang ini ya. Yang baru-baru ya. Jadi intinya kalau ada orang yang mau beli foto atau apapun kebutuhan visual untuk kebutuhan dia, apa misalnya bikin campaign apa gitu, terus dia butuh foto daripada moto, belilah stok itu. Nah itu di platform Microsoft itu. Berarti Kang Gatot berarti di Microstocknya banyak sebenarnya mainnya di mana sih Kang? Di platform yang mana? Kalau sekarang ya? Sekarang banyaknya ya. Sebetulnya sama Kang, karena kan gini. Ketika kita punya satu aset, satu foto, sayang kalau kita cuman dijual di satu platform, karena kan di Microstock ini ada 2 jenisnya, ada eksklusif, ada non eksklusif. Ya. Oh ada gitu juga ya? Ada. Kalau non eksklusif artinya kita berhak menjual karya kita di semua platform. Jadi misalkan Akang punya satu foto, ya jual aja di Shutterstock, di Adobe Stock, di Freepik, di Envato, di Canva. Karena kan kita nggak tahu pasar mana yang membutuhkan produk kita, dan karakteristik pasarnya pun berbeda antara platform. Itu. Nggak, berarti saya kalau ngebayangin timnya Kang Gatot tuh berarti sekarang tuh ada fotografer, creative director, talent juga berarti ya? Kalau talent bukan jadi tim inti karena kita selalu hire by project kan. Oh iya, kebetulan. Kalau model itu ya jadi per sesi photoshoot. Cuman kalau yang tetap itu pasti ada admin. Karena admin itu sebetulnya yang paling krusial. Karena sebagus-bagusnya foto, adminnya nggak bagus, cara ngisi deskripsi dan keywordnya nggak bagus, sebagus-bagusnya foto itu nggak akan laku. Dan foto yang biasa kalau tepat cara ngisi ya keyword dan deskripsinya itu bisa laku. Kan itu kuncinya main di Microstock. Iya benar. SEO-nya ya. Iya. Biar yang nyari itu langsung tepat gitu ya. Betul. Berarti itu adminnya itu juga berarti ada fotografer, Kang Gatot creative director, admin tuh ada 2. Oh 2. Karena saya tuh punya 2 bendera lah. Jadi bendera saya sendiri punya,
Istri saya juga Oh. punya. Jadi kita sebetulnya sedikit kompetitor. Jadi gitu ya. Tapi beda sih jenis fotonya. Jadi kalau misalkan saya Garata Studio itu lebih ke yang pakai talent. Jadi ada setiap foto tuh ada people-nya lah di situ. Nah, kalau istri tuh sekarang kebanyakan yang dia kayak still life. Oh Ya iya. foto-foto flat lay yang cuman quotes gitu, yang tidak membutuhkan talent. Nah, kita pisahkannya seperti itu. Ini menarik sih berarti jadi kayak dua Iya. ngerang pasar yang lebih banyak lah ya. Iya, betul. Secara nggak langsung satu rumah tapi pasarnya Iya. segitu ya Mas. Menarik sih, jadi berarti tapi awal mula Kang Gatot masuk Microstock ini tuh kapan sih? Jadi awalnya itu saya terakhir kerja itu sebagai tim foto untuk produknya Raffi Ahmad, keluarga Raffi Ahmad. Jadi saya motretin kayak produknya Raffi, produknya Mamah Ami yang punya hijabnya kan. Oh, Jadi saya brand itunya. brand pokoknya saya. clothing berarti. Karena sebelum di situ tuh saya di Cibaduyut, Kang. Sepatu. Bukan, Oh, bukan. saya tuh masuk in-house fotografernya MCM Group. Jadi yang ngebawahin Garucci, Garcel, Oh, iya, iya. HRCN. Nah, itu saya fotografernya yang bikin untuk foto-foto katalog. Oh. Jadi saya yang nge-motret Iya, tahu. duaan sama tim yang nge-layout katalognya. Nah, dari situ ada link, akhirnya ya si Pak Haji sendiri itu kenal sama Raffi. Akhirnya saya ditarik ke perusahaannya yang Raffi, 4 tahun di Raffi. Kenal sama beberapa, ya di Jakarta kan lebih inilah ya, link apa Lebih luas lah ya. lebih luas. Jadi di situ tuh ada, lu nggak coba tuh foto-foto harddisk, coba aja jualin ke Shutterstock daripada di harddisk. Iya, benar. Kan dia tuh tahu saya kan sering ngander Raffi itu suka keliling-keliling, kan dulu produknya masuk Matahari. Jadi setiap ada pembukaan Matahari baru kita pasti datang. Dan saya tuh selain kerja, foto kerja sering ngambil landscape-nya. Pokoknya kan ya mumpung gratis gitu kan. Kita ke seluruh Indonesia jalan, ya saya foto-fotoin ya. Foto-foto itu yang saya pertama jual-jualin tuh di harddisk itu tuh. Awalnya justru stok ya. Stok sendiri jadi stok orang lain sendiri, gitu. Iya. Nyobain dulu dong kan. Kita juga nggak tahu foto kayak gimana sih, emang bener laku. Ya. Ya ternyata laku, Kang. Yang gimana yang awal aku? Foto standar. Standarnya. Pantai, Oh, foto-foto landscape berarti ya? landscape, terus foto-foto apa ya? Ini nih, pajangan display toko. Pajangan display toko. Jadi cuman jangan kelihatan brandnya. Kan kalau Oh, baju iya, tuh, ngerti. baju tuh Warna gitu segini. ada hangernya. Jadi saya cuman foto sedikit gitu. Oh. Jadi untuk display ya mungkin dipakainya untuk ilustrasi toko lah ya. Ya itu. Karena kan kalau di Microstock ada 2 jenis lagi dari segi penggunaannya, usage-nya. Jadi ada komersial, ada editorial. Oh, beda lagi. Beda lagi. Kalau komersial itu foto-fotonya nggak boleh ada brand di dalamnya. Jadi kalau misalkan ada baju, kalau kita kan polos-polos nih aman nih. Polosnya aman, Ini udah stok banget nih kita nih kalau foto udah nggak perlu ngedit. Nah kalau kayak Akang, nah itu harus Ada diklon, tulisannya, harus ininya, diklon. Oh. Ya itu. Nah, supaya dipakai bisa komersial untuk bayar. Cuman kalau foto-foto yang ada brandnya bisa, cuman maksudnya editorial. Jadi nanti digunakannya Buat brand itu as doang. editorial. Enggak, as editorial tuh untuk pemberitaan lah. Oh, pemberitaan. Contoh kalau misalkan ada orang demo Iya, atau iya. ada pejabat kita foto, kan kita nggak mungkin dapat model rilisnya kan. Jadi kita bisa upload, dijual as editorial. Nanti yang beli pun pasti kanal-kanal berita itu. Oh, bisa ya berarti editorial Bisa. juga bisa. Tapi menunya itu adalah pas ketika ngupload. Iya. Oh. Jadi kita kalau editorial nanti beda di deskripsi. Kalau deskripsi komersial kan plek-plekan apa sih fotonya. Nah kalau editorial harus ditambahin lagi tuh lokasi, tanggal sama waktunya kapan. 5W1 hanya itu. Iya. Ya, kalau editorial berarti ada itunya. Ada. Jadi Kalau yang komersial mah itu cuma benar-benar deskriptif. deskripsi ya si fotonya itu apa. Oh. Itu. Makanya jangan salah kayak sekarang foto-foto kayak di detik.com. Itu tuh banyak yang ngambil dari foto-foto Microstocker. Oh, bisa juga nih, baru tahu ya. Makanya kita tuh kadang gini bercandanya, kita tuh lomba-lombaan sama jurnalistik kalau ada demo-demo kayak gitu.
Bahkan jurnalistik kadang suka pakai foto kita. Oh, ya karena nggak ada yang ini nih, nggak ada yang pas. Iya. Ininya dari kontributornya nggak ada yang pas. Ini ada yang lebih pas. Iya. Karena teman saya tuh ada di Jawa Tengah, ada dia dari Jawa Pos. Ya sama. Oh, jangan-jangan si jurnalis juga sekali Oh, iya. banyak yang gitu ya? Dia tuh foto-foto pejabatnya banyak kan. Jadi dia tuh ngotretin semua pejabat yang datang dan dia jualin. Dia akan jadi duitnya. Ini bagus sih ya. Akan jadi duitnya ketika satu pejabat itu bermasalah dan banyak diberitakan. Iya. Kayak sekarang pasti yang punya foto Ridwan Kamil, Iya, Jokowi itu udah Di cair mana-mana tuh. ya. Oh, gitu bisa ya gitu. Saya ada sih beberapa fotonya, ntar cobain. Ya cobain dong saya. Ada tuh foto Ridwan Kamil ada berapa gitu. Wah banyak itu Cobain lah. sekarang apalagi kan. Pasti banyak tuh yang dipakai. Oh, bisa ya? Bisa, karena kan itu editorial. Nggak boleh dipakai komersial. Ya maksudnya nggak boleh dipakai sama iklan brand. Lagi pula si brand juga nggak akan berani makainya lah. Rusak ya. Jadi kalau kayak kriteria, kan saya pernah nyobain tuh satu kali ngupload terus kayak nunggu dulu di approve tuh. Betul. Nah itu berarti nunggu di approve tuh sebenarnya mereka juga nggak Iya nggak mengkurasi. semua. Iya mengkurasi itu. Nah kriteria yang biar bisa di approve tuh yang gimana sih biasanya? Biasanya yang pertama itu mereka sesuai dengan pasar mereka. Karena tiap-tiap platform biasanya kalau Akang udah terjun setiap bulan tuh mereka tuh ngasih email. Jadi shortlist bulan ini, bulan depan. Jadi udah ngasih tahu. Mereka yang ngasih ya? Iya, Oh, jadi berdasarkan data penjualan mereka kan. Contoh kayak kemarin Ramadan, Lebaran itu dari bulan Februari itu kita disuruh bikin konten-konten tentang Ramadan. Oh. Gitu. Artinya ketika kita peluangnya akan lebih besar ketika kita mengikuti shortlist mereka. Oh, Tapi iya. kalaupun tidak, yang penting konten kita gimana ya? Bisa dibilang menjual tuh dan tidak terlalu oversaturate di platform. Misalkan kayak foto, misalkan kalau kita cuman foto bunga ini, kayaknya kan udah banyak banget ya. Yeah. Seluruh dunia soalnya ini saingan kita. Yeah. Kalau kita foto bunga mawar, beda kalau kita misalkan foto apa nih yang ada di Indonesia yang jarang di yang lain, misalkan bunga rafflesia, bunga apa sih? Bunga bangke. Ya. Nah, itu mungkin lebih bisa cepat terjual dan terapprove-nya. Pokoknya gitu. kalau kita hanya motret yang biasa-biasa aja itu harus yang benar-benar bagus lightingnya, Proper lah ya. proper, tajam, nggak boleh ada blur. Nah itu. Oh, oke. Berarti emang tipsnya itu ya, kalau nggak beda sekalian, bagus banget sekalian Betul. gitu. Betul. Mainnya di gitu, kalau nggak di Betul. kualitas di unik gitu. Betul. Ini- Tapi di Indonesia nggak susah kok. Iya, karena Dengan makanan tradisional Iya kita sih. pun itu unik bagi mereka. kayak foto tempe gitu ya. Asli. Kayak dia. Sayur, cireng saya laku, foto-foto Foto cireng. Itu tuh saya pernah ngeliat dipakainya ternyata di Siapa yang pakai itu cireng? di rubrik ini loh Kang. Resep cara membuat Oh. cireng, semur tahu, tempe balado ya kayak gitu-gitu. Pasti ilustrasinya nanti ngambilnya dari kita. Oh. Nih. Iya ya, mereka jarang kalau Iya, sengaja nge-hire fotografer buat bagus kayaknya. Iya. Ribet. Lagian mahal Kang. Ya. Bisa sih benar-benar. Kalau boleh tahu nih. Iya. Sekarang kan karena udah ada tim, kemudian udah full time. Kalau maksudnya secara pendapatan deh kira-kira udah nyampe berapa? Penasaran soalnya. Kayak udah ini perubahan udah agensinya udah kayak udah di ya sekitar 5.000-an Kang. 5.000. $5 per. ya per bulan. Wah, apalagi dolar lagi naik ya. Iya. Wah, anjir. Tapi saya sedih juga ya. Mau sedih apa seneng? Seneng kan. Penghasilannya dolar, belanjanya rupiah akhirnya. Enggak juga sih Kang. $5.000 berarti berapa tuh? 5.000 kali. Lumayan. Ya sekitar lah. Sangat menjanjikan. Tapi kan itu buat ngegaji tim, Iya, gaji, iya. bayar model, itu lumayan ternyata. Iya, Kita model. tiap hari kayak Lebaran, dari semenjak Lebaran tadinya kita puasa pengen libur, Dan fokus ya, gitu ya. alhamdulillah dikasih kerjaan terus nih dari si Adobe. Jadi photoshoot sampai libur Lebaran, sampai kemarin masuk hari pertama langsung photoshoot, nanti Senin lanjut lagi. Jadi gini Kang, di Microsoft ini ada potensi lain selain yang jualan si foto tadi. Jadi ketika kayak untuk di Adobe Stock yang asetnya sudah di atas 10.000, dia tuh suka menawarkan untuk project mereka. Terutama sekarang lagi gencar AI.
Jadi kan dia punya AI kan, Firefly namanya, dan dia butuh stok bank banyak. foto. Benar. Nah itu ya kayak Garakta Studio dan Queen Moonlight Studio itu di kebagian nih untuk ngisi, dan itu lumayan banyak kriterianya, dari mulai kemarin bayi sampai orang tua melakukan segala aktivitas. Berarti banking foto yang ada di Adobe, terutama yang Firefly yang AI itu, dari kontributor juga sebenarnya. Betul. Iya. Mereka ngambil. Bukan dari yang ada di internet gitu mereka. Oh bukan, karena Adobe mungkin mereka juga hak cipta melindungi hak cipta itu. Menarik sih ini. Berarti ada 3 tuh ya si lubangnya. Jadi editorial, komersial, sama yang banking ini. Ya kalau editorial komersial mah kan itu jenis usage-nya. Cuman untuk jenis pendapatannya atau earning-nya itu selain dari kita jualan yang regular foto download itu, ya itu tadi ada kemungkinan kita dapat project khusus. Sebetulnya banyak sih Kang. Project khusus, terus ada kemungkinan foto kita dibeli eksklusif. Kan kalau foto yang biasa mah hanya membeli lisensi aja. Fotonya tidak beralih kan kepemilikan fotonya. Jadi pokoknya karyanya tetap punya kita. Gitu. Nah, beda halnya ketika kita dapat buyer yang pengen beli eksklusif foto kita. Itu harus dihapus di seluruh platform kita. Nah, itu sama kayak NFT gitu kan. Kita walaupun karyanya tetap karya kita, cuma hanya eksklusif aja gitu. ya. Copyright-nya ya jadinya ya. Oh, berarti kalau itu beli copyright sih sebenarnya ya? Iya. Kayak eksklusif gitu mah. Beli license lah. Karena kan harganya pun beda-beda. Jadi kalau hanya dipakai untuk campaign sosial media dibandingkan di foto dengan dipakai untuk billboard, itu pasti beda. Dapat ke kontributornya juga beda. Jauh lebih besar. Iya. Itu. Tapi itu kalau permintaan gitu biasa per case berarti ya. Misalnya tiba-tiba ada yang satuin pengen ini. Terus dia si pembeli itu kayak mengajukan pembelian. Iya, ke platformnya. Kita platformnya. Kontributor mah tahu dapatnya aja. Iya gitu ya. Sekian dolar udah. Jadi nggak ada langsung gitu ya. Kadang kita nggak bisa ngetres itu dipakai untuk apa, karena yang bisa kita ngetres kan kalau yang cuma di Indonesia, itu pun kalau nggak sengaja ngeliat nge-scroll IG kayak sekarang saya lagi nge-scroll IG atau ada iklan produk atau brand, ini foto saya. Paling gitu, karena kan kita nggak dikasih informasi siapa yang beli. Nggak ada ya, nggak ada trace. Paling Shutterstock ada negaranya, nama negaranya doang. Nama negaranya. Kalau platform lain nggak ada. Kita cuman download sekian sama earningnya sekian, udah nggak ada lagi. Kegiatan setiap hari itu kalau kita ini ya jabarin. Pagi-pagi tuh langsung motret atau langsung, karena kita setiap Senin tuh udah briefing seminggu ini harus ngapain aja persiapannya. Pabrik ya, di pabrik foto. Iya. Jadi pabrik foto. Udah kayak produksi aja. Jadi nanti Senin nih kita motret di daerah Banjaran. Dia pengen si Adobe ini minta people in nature. Jadi aktivitas orang di alam terbuka. Kita ngambil di PDAM Banjaran tuh kan. Ada kan di situ. Jadi dari siang terus kita cicil sampai hari Jumat. Mudah-mudahan 10 project beres gitu. Berarti bener sih sibuk. Ya, kayak pabrik foto ya. Asli. Makanya banyak teman-teman mau ikut foto produk, kita nggak bisa. kan dulu mah masih suka nerima ya foto produk, foto ya apapun itu temen endorse kayak gitu-gitu. Sekarang ya timelinenya ya alhamdulillah ya dikasih penuh nih sekarang. Jadi nggak bisa ngerjain foto-foto. Tapi sekali ngupload per project nih misalnya, itu bisa berapa foto sih yang di merekanya minta berapa enggak. Gimana kita aja? Mereka malah ngebatasin. Jadi kalau Shutterstock itu seminggu sehari maksimal 100 foto, per minggu maksimal 500. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Itu maksimal ya? Maksimal. Jadi harganya itu berapa sih biasanya sih? Kecil kan? Berapa dolar? Terkecilnya itu di Microsoft itu 0,1 sen. 1000 berarti sekarang 1.600 perak. Ya segituan. Sampai tidak terhingga ya harganya. Jadi ya itu kita kadang kalau tahu dapat jackpot, kita bilangnya jackpot ya kalau teman-teman Microsoft, wah dapat jackpot nih gitu. JP. Ya. Bahasa orang judul. Atau dapat misalnya kayak kemarin satu foto $100 ya lumayan kan. Ya? Ada. Satu foto jadi $80 kayak gitu-gitu. Tapi emang ini ya melalui platform yang enggak ke kita langsung. Enggak. Ya, itu benar-benar. Iya, itu yang jelas si buyer itu belinya pasti lebih dari $500 kalau ke kitanya $100 tuh.
Satu foto. Menang banyak tuh platformnya. Iya. Tapi dengan tadi kan sempat bahas AI nih. Heeh. Sekarang kan orang-orang tuh, ya maksudnya saya pernah beberapa kan di kantor Mm-mm. ada vendor video gitu. Mm-mm. Pengen ini, aduh kita kalau tag ulang susah, kita coba deh generate pakai AI. Hah. Berarti kan itu ada alternatif lain selain membeli Iya. stok nih. Iya, iya. Itu signifikan gak sih Kang? Sampai dengan saat ini sih belum terasa, Kang. Oh. Belum terasa. Bahkan kita pernah discuss juga sama Shutterstock yang Indonesianya, kan ada dia perwakilan Shutterstock. Kebetulan satu komunitas juga. Jadi untuk perusahaan-perusahaan besar sekarang masih banyak yang takut untuk pakai AI. Makanya jangan takut gitu. Maksudnya AI itu bakal kayaknya mereka belum berani gitu. Apalagi yang pakai foto orang nih untuk beriklan, kan reputasi perusahaannya. Kalau misalkan nanti bisa jadi dong misalkan foto generate AI mirip Akang, atau Akang ini kenapa foto saya dipakai, padahal itu kan hasil generate AI, dan itu potensi reputasi ketika ada orang yang menggugat ya. Menggugat itu kan ya perusahaan besar kayaknya masih belum lah gitu. Cuman ya nggak tahu. Ya, yang jelas kita sampai dengan saat ini belum terasa. Belum terasa ya. Mudah-mudahan nggak digantikan ya Kang. Mudah-mudahan tidak tergantikan. Tapi kalaupun bisa tergantikan ya berarti mau nggak mau kita harus belajar. Ya, switch ini ya. Iya, cari tim-tim orang yang jago nge-prom AI. Jadi prompter bukan fotografer. Iya. Aduh, Janganlah ya. Mudah-mudahan enggak. Oke, tapi sekarang saya pengen tahu sih yang penjualan terbesar nih dari Kang Gatot nih, foto-foto kayak gimana sih yang mungkin rekornya nih paling banyak nih yang foto kayak gini nih. Nah, uniknya makanya saya bilang tadi jangan kalau punya foto jangan diupload cuma satu platform karena karakteristik platform beda. Nah, uniknya foto yang laku di tiap-tiap platform pun yang paling laku beda. Oh iya, beda ya? Beda. Beda Jadi pasarnya contoh soalnya. foto saya di Adobe yang paling laku itu foto yang bahkan tidak terlihat muka model, tapi dia melibatkan ada unsur tangan manusianya. Contoh, tangan lagi pegang, kayak kemarin pas lebaran tuh lagi nyuguhin makanan, lagi megang korma, itu lakunya di Adobe. Nah, kalau Shutterstock dia yang ada mukanya, yang orang lagi keluarga besar lagi makan banyak, itu di Shutterstock. Nanti ada lagi di Canva. Canva bener-bener yang seperti flat layan, karena kan dia Canva penggunaannya Desain ya? itu ya untuk desainnya. Jadi yang kita letakin dikomposisiin makanan, ketupat dan lain-lain di atas meja. Gitu ya? Ya, gitu Kang. Jadi kalau dibilang mana yang lebih laku, ya beda-beda itu tadi. Kayaknya enak bener-bener semua platform dimasukin. Betul, makanya ketika kalau kita ngeset buat lebaran, kita ambil dulu kosongannya, kita ambilin. Terus baru masuk ke model. Nanti tangannya khusus, ambil tangannya, close up tangannya kayak gitu-gitu. Jadi modelnya dibikin bokeh gitu keluar ya. Kayak gitu-gitu. Makanya shortlistnya harus dibikin detail. Itu kan tim, makanya perlu tim tuh. Dulu kan sebelum ada tim pusing ya. Ya modelnya udah pulang, ya ini kelewat frame ini, sayang ya. Ya, karena motret ongko ini jadi pusing. Apalagi ya, posenya apalagi kan gitu. Iya benar. Sekarang udah dirinci dulu, jadi di checklist. Tapi Kang Gatot sekarang udah nggak motret atau tetap? Masih, karena untuk si Adobe, jadi Adobe AI ini dia sekali scene itu kita pakai 3 orang, 2 fotografer, 4 orang, 2 fotografer, 2 videografer, karena mereka mintanya kuantitas Kang. Jadi satu mission misalkan mereka minta 1000 foto, tapi dari berbagai angle. Ada low angle, high angle, terus ada medium shoot, ada wide-nya. Jadi biar percepatan ya udah video 2 orang, foto 2 orang, jadi biar nggak ngulang ya, biar nggak ngulang adegan itu ya. Jadi ya paling masih ngulang 2 kali lah. Sekarang tuh masih ngulang satu scene ngulang 2 kali take. Gitu. Menarik sih. Tapi karena udah jadi kayak pabrik banget nih, si motretnya jadi enak nggak sih Kang? Atau kan kadang orang tuh kalau udah kayak pabrik banget tuh jadi kayak jujur iya Kang. Karena dulu
Iya kan, jujur ya. Karena dulu mungkin kan motret karena seneng ya. Nah berarti itu udah nggak ada tuh sekarang. Sebetulnya karena untuk si AI ini aja, karena kita dikejar deadline. Karena mereka ada deadline-nya. Oh gitu. Ada cuma dikasih waktu berapa minggu. Oh. Jadi motret tuh udah lighting, boro-boro mikirin lighting, apalagi di luar gitu kan. Jadi aduh kalau ngeliat behind the scene-nya tuh cepret yang apalagi kan kamera sekarang udah cepet ya autofocus ya. Udah gini. Udah nggak seru. Cuman kalau kita bener-bener konsep kita untuk stok, ya itu lumayan rada dipikirin. Masih ada proses itunya ya. Proses ngatur lightingnya lah, gitu ngatur. Ya itu. Masih ada senang-senangnya dikit lah. Kalau untuk AI itu, waduh ampun deh. Walaupun ya bisa kita pilihin beberapa. Ya enaknya itu kerjaan AI itu udah mah kita bisa dapat kerjaannya dan si fotonya bisa dijadiin stok juga. Dan karena mereka bilangnya itu tidak eksklusif dan itu memang dibolehkan. Gitu. Sebenarnya senangnya diganti jadi pas nerima uang. Ya jadi sebetulnya pengerjaan AI itu adalah kita dimodalin untuk bikin stok. Iya benar. Gitu aja. Gitu. Wah, baru tahu nih saya. Tapi khusus Adobe ya kalau AI ya. Khusus Adobe kemarin waktu itu ada Scorpio, cuman sekarang hanya Adobe. Ada namanya Scorpio itu platform sama, platform Microsoft juga. Jadi sebenarnya kan saya cuma baru pernah nyobanya Shutterstock doang nih. Shutterstock ya. Tapi kurang lebih yang lain juga sama sebenarnya secara kerja. Secara kerja ya. Okay. Prosesnya seperti itu sama lah. Okay. Kita ambil foto, terus kita proses editing, proses submit, upload dulu, ngisi metadata, deskripsi, keyword, baru di submit, nunggu review, reject atau enggak. Kalau approve ya masuk. Sekarang ada lagi approve tuh ada 2 Kang. Ada approve masuk ke portofolio, ada approve masuk data licensing. Itu kalau Shutterstock. Jadi kalau approve masuk ke data licensing itu nggak akan muncul di porto kita, tapi itu bisa dipakai untuk AI mereka. Dipakainya. Dapat uang ya dapat, cuman pembagiannya nggak langsung day by day. Jadi 6 bulan baru ada reportnya. Oh lama ya? Iya. Kalau yang biasa? Kalau biasa langsung. Tiap hari ya? Langsung kita misalkan di aplikasi langsung ya saat itu juga ya on time. Gitu. Mantap. Berarti kalau $5.000 $5.000 kan hanya dari Shutterstock Kang. Oh iya. Dari sekian banyak platform itu. Iya, dari sekian banyak platform. Aduh. Ini terakhir nih Kang, mungkin buat yang baru mau mulai stok nih. Kira-kira yang harus dilakuin tuh main di kuantitas atau di kualitas? Kalau saya kalau basicnya udah ada basic foto, udah ngerti foto, mendingan langsung main kualitas. Ya idealnya kan kuantitas sama memperhitungkan kualitas kan ya. Tapi kalau hanya dipilih salah satu, saya pikir sih kalau apalagi di harddisknya udah banyak ya udah uploadin aja dengan kualitas yang bagus kan. Kalau dia udah ada basic fotografi ya, saya saranin kualitas biar nggak capek Kang. Kalau yang mau dapat shortlist itu tuh kita yang di emailnya atau kita yang riset? Di email. Oh di email. Tapi sebetulnya bisa ngeriset. Mau tahu nggak cara risetnya apa? Itu. Nah, ini yang tahu. Gampang Kang, tinggal buka kalender hari-hari besar libur internasional. Itu hari-hari apa aja? AIDS dunia, hari apa banyak tuh, pers dunia, radio, misalnya hari radio gitu kan, Father's Day, Mother's Day. Nah itu kita bikin ilustrasinya yang berhubungan dengan itu. Nandain di kalender ya? Iya. Ini mundur nih, seminggu lagi mau ini, berarti kita harus ngambil gini. Sebulan sebelumnya kita bikinnya. Oh sebulan sebelumnya. Iya. Enaknya. Karena kan perusahaan-perusahaan pasti nyiapin campaign nggak mungkin pada saat bulan itu kan. Iya benar-benar. Jadi mereka harus approval desain dan lain-lain. Kalendernya ya. Kalender dunia lah ya. Betul. Jangan ngejar kalender hanya Indonesia doang, karena pasar Indonesia itu di seluruh market Microsoft itu hanya 3%. Paling banyak apa? Eropa masih. Oh Eropa. Oh, jadi jangan sedih kalau misalkan wah saya tuh udah main di Microsoft tapi kok brand-brand ya kalau scroll lagi nggak nemu-nemunya foto saya. Ya nggak apa-apa, yang penting mah laku dan kita nggak perlu tahu lakunya kemana gitu kan. Gitu. Karena emang peruntukannya buat stok gitu ya. Iya.
Berarti bener tuh, mulai nandain kalender. Iya betul. Nandain kalender, bisa saat alarm sebulan sebelumnya. Betul. Bikin ini. Hari AIDS dunia. Kan hari AIDS gampang ya, cuman pita doang ya. Iya. Pitanya tinggal warna apa? Warna merah HIV, warna pink kanker Iya. payudara, sampai apal saya. Pokoknya banyak banget kita bikin pita-pita gitu. Banyak tuh risetnya ya. Banyak ya. Pantesan setahun tuh udah full. Karena emang udah nandain ya. Udah, dan enaknya kalau udah ngejar tahun kedua ketiga kan udah tinggal ngelengkapin ya. Iya. Yang kemarin apa gitu. Oh iya benar. Oh yang tahun kemarin nih yang gini yang laku, mungkin yang tahun ini gimana? Sampai yang tahun sekarang kita alhamdulillah udah mulai kolaborasi sama tempat-tempat di Bandung. Contoh kemarin kita ke Lewi Panjang. Kita izin sama kepala terminal Lewi Panjangnya untuk ngambil konsep mudik. Itu bener aja laku Kang. Foto mudik itu. Jadi saya cuma bawa talent, ngemodelin koper sama kardus gitu kan. Foto di depan bis-bis gitu. Tapi itu editorial maksudnya? Enggak, komersial. Kita edit. Gitu. Okay. Karena itu kan untuk stok sendiri ya. Jadi ya kita nggak asal gitu ngambilnya. Menarik sih itu. Iya. Itu salah satu tips yang tidak tertulis ya, ngenandain kalender itu. Iya, ngenandain kalender. Oke siap, satu bisa nggak gatot ilmunya. Saya mau coba juga. Lumayan. Iya Kak, pokoknya wajib coba sedikit kok, biar kita ada temennya. Di Bandung itu sedikit Kang, yang mungkin yang nyobain banyak, tapi yang full time bukan yang full time, yang serius aja. Gitu. Jadi banyak sih yang coba-coba. Kalau di Jawa Tengah itu banyak Kang. Jadi enak, kita tuh bisa guyup, patungan bikin konsep, motret. Iya gitu. Jadi ada kopdarnya. Menarik sih. Kita belum ada di sini. Oh iya belum ya? Belum. Ya mudah-mudahan lah. Oke, hatur nuhun Kang Gatot. Sama-sama. Oh iya ini terima kasih juga nih ada teman kita dari Kuningan. Wah. Nganterin makanan, kopi. Makasih Kang banyak. Gema dari Nanaringan. Khairan kasiron. Oleh-olehnya. Mantap. Ya, siap. Ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mana kameranya ini? Ini nih Kang ini. Oh ini. Ini. Oke. Sampai ketemu lagi. Turun bisa. Sama-sama Kang.